Obat midazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang digunakan sebelum operasi untuk mengatasi rasa cemas, membuat pikiran dan tubuh menjadi rileks, serta menimbulkan rasa ngantuk dan tidak sadarkan diri. Obat ini juga digunakan pada pasien perawatan intensif yang membutuhkan ventilator. Midazolam bekerja dengan cara memperlambat aktivitas di otak sehingga pasien lebih rileks dan tertidur. Baik, kita akan lanjut ke apa kegunaan obat midazolam. Midazolam dapat digunakan untuk ansiolisis dan hipnosis selama fase pemeliharaan anestesi umum. Midazolam adalah obat tambahan untuk anestesi regional dan lokal untuk berbagai prosedur diagnostik dan terapeutik serta lebih diterima oleh pasien dan dokter. Adapun nama generik dan paten dari obat ini. Untuk nama obat generiknya, midazolam biasanya dijual dengan nama zat aktifnya sendiri, yaitu midazolam. Sedangkan untuk obat paten dijual dengan nama merek tertentu yang dipatenkan oleh perusahaan farmasi yang mengembangkannya. Nama obat patennya yaitu Dormicum Hypnovel Flash. Selanjutnya, sediaan obat midazolam, yaitu berbentuk injeksi 1 mg per mililiter dan 5 mg per mililiter. Oral sirup, yaitu 2 mg per mililiter. Intranasal, berbentuk larutan intranasal atau nasal spray, 5 mg atau 0,1 ml per single dose spray. Berikut pada tabel dapat juga kita lihat farmakologi midazolam dengan benzodiazepin lain yang biasa digunakan. Midazolam intravena digunakan untuk induksi anestesi dan juga dalam pengelolaan kejang akut. Karena sifatnya yang larut dalam air, midazolam mempunyai onset kerja yang cepat dan dapat digunakan untuk mengatasi status epileptikus ketika pemberian obat lain secara intravena tidak memungkinkan. Midazolam memiliki tingkat toleransi yang tinggi dan dosisnya dapat ditingkatkan untuk mempertahankan efek terapeutik. Karena cara pemberiannya yang mudah melalui rute bukal dan intranasal, obat ini merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi kejang pada anak-anak. Untuk penggunaannya dalam anestesi, respon terhadap dosis induksi lebih bervariasi dibandingkan dengan tiopental. Midazolam dapat digunakan untuk ansiolisis dan hipnosis selama fase pemeliharaan anestesi umum dan juga lebih unggul daripada tiopental. Dalam pemeliharaan anestesi karena lebih sedikit kebutuhan akan obat tambahan. Midazolam adalah obat tambahan untuk anestesi regional dan lokal untuk berbagai prosedur diagnostik dan terapeutik dan lebih diterima oleh pasien dan dokter. Selanjutnya ada kontraindikasi penggunaan midazolam. Antara lain glaukoma, sudut tertutup akut, hipotensi, dan shock. Penyesuaian dosis yang cermat diperlukan dalam kasus penyakit ginjal dan hati, alkohol, dan individu yang bergantung pada obat. Perhatian yang perlu diperhatikan itu bagi individu seperti ibu hamil, anak-anak, dan individu dengan kondisi kejiwaan komorbiditas. Pemberian pada individu lanjut, usia, dan pasien sakit akut memerlukan kehati-hatian untuk mencegah akumulasi metabolit aktif. Tindakan pencegahan ekstra harus dilakukan pada individu yang sakit kritis karena akumulasi dosis dapat terjadi. Farmakokinetik. Yang pertama, absorpsi. Midazolam memiliki biofabilitas yang baik bila diberikan secara parenteral. Saat diberikan secara oral, biofabilitasnya lebih rendah karena metabolisme lintas pertama yang signifikan di hati. Yang kedua, distribusi. Obat ini memiliki volume distribusi yang luas dan mudah melewati saluran darah sampai ke otak karena sifat lipofiliknya. Yang ketiga, metabolisme. Midazolam dimetabolisme secara ekstensif di hati oleh enzim sitokrom P450 terutama CYP3A4 yang menjadi metabolik aktif dihidrokomidazolam. Yang keempat, eliminasi. Metabolit kemudian diekskresikan melalui ginjal. Waktu para eliminasi midazolam sekitar 1,5 hingga 2,5 jam pada orang dewasa sehat, tetapi dapat lebih lama pada pasien dengan gangguan fungsi hati atau ginjal. Farmakodinamik.
Midazolam bekerja dengan meningkatkan efek neurotransmitter gamma aminobutyric acid atau GABA pada reseptor GABA-A di otak. GABA-A adalah neurotransmitter inhibitor utama di sistem saraf pusat. Dengan meningkatkan efek GABA-A, midazolam menyebabkan hiperpolarisasi membran neuron yang mengurangi kemungkinan neuron tersebut akan menembakkan impuls. Efek samping obat midazolam. Efek samping umum yang terkait dengan penggunaan midazolam adalah cekukan, batuk, mual, dan muntah. Tromboflebitis, trombosis, dan nyeri saat suntikan adalah efek samping lainnya. Insiden tromboflebitis lebih sedikit dibandingkan dengan diazepam, tetapi serupa dengan tiopental. Midazolam menyebabkan amnesia anterograde, kantuk, ataksia, dan jatuh dan kebingungan pada orang tua. Efek sisa hangover dapat terjadi pada pemberian midazolam pada malam hari, yang dapat mengganggu kemampuan kognitif dan psikomotorik, sehingga dapat mengakibatkan lansia terjatuh dan gangguan koordinasi saat mengemudi. Hipotensi dan takikardia dapat terjadi dengan pemberian intravena yang cepat. Dosis yang lebih tinggi dapat menyebabkan sindrom infus midazolam dan depresi pernafasan. Contoh sindrom infus midazolam memerlukan dukungan ventilator terus-menerus. Efek paradok midazolam mungkin terjadi pada individu dengan riwayat penyalahgunaan alkohol dan perilaku. Pemberian midazolam dapat melalui jalur oral, intranasal, bukal, intravena, dan intramuskular. Untuk penggunaan midazolam perioperatif, dosis induksi adalah 0,15 hingga 0,40 mg per kilogram melalui rute intravena. Untuk premedikasi, dosisnya 0,07 hingga 0,10 mg per kilogram dengan rute intramuskular. Untuk sedasi intravena, dosis dititrasi pada 0,05 hingga 0,15 mg per kilogram. Untuk anak usia 1 hingga 5 bulan, dosis intranasal yang dianjurkan adalah 0,2 mg per kilogram. Untuk anak-anak yang berusia 6 bulan ke atas, direkomendasikan adalah 0,2 hingga 0,3 mg per kilogram dosis intranasal. Untuk pasien dengan lanjut usia, metabolisme benzodiazepin lebih lambat dan lebih rentan terhadap efek samping, sehingga disarankan untuk berhati-hati saat memberikan obat pada pasien atau populasi dengan lanjut usia tersebut. Obat midazolam adalah golongan obat benzodiazepin dengan kategori psikotropika, obat hipnotidah, dan juga sedatif. Biasanya midazolam ini digunakan untuk induksi anestesi, yang juga digunakan untuk premedikasi untuk melancarkan induksi anestesi dan juga pemberian anestesia. Midazolam ini dapat ditemukan dalam bentuk injeksi pada ampul, sirup oral, dan juga larutan intranasal. Dan obat ini dapat dikonsumsi oleh anak-anak sampai orang dewasa.